Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini kita masuk momentum bulan Sya'ban, akan tetapi masih hangat dan kita masih banyak menemui peringatan-peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh-oleh utama dari Isra Mi'raj itu kita semua sudah tahu adalah perintah sholat. Itu yang paling utama adanya, bahwasanya Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sholat demikian sangat-sangat istimewa sampai perintah yang lain cukup malaikat Jibril yang menyampaikan? Akan tetapi sholat sampai Allah dipanggil, sampai Rasulullah dipanggil langsung menghadap Allah. Dalam beberapa kesempatan dalam khutbah yang sebelumnya, khatib sudah membahas sedikit tentang apa itu makna sholat, bagaimana posisi sholat, bagaimana sholat merupakan sebuah properti yang luar biasa bagi kita umat Islam, yang tidak dimiliki dan tidak bisa dicontoh jenis ibadah oleh orang-orang fasik dan orang-orang non-muslim. Kalau sedekah, memberi, orang kafir, orang fasik pun melakukannya. Akan tetapi untuk sholat, orang fasik, orang kafir, orang non-muslim tidak melakukannya. Berarti sholat ini adalah salah satu ibadah yang khusus, yang istimewa. Selanjutnya kita bisa mengatakan, dan banyak hadis, beberapa pandangan-pandangan ulama mengatakan bahwa kunci hidup kita untuk sukses baik di dunia maupun di akhirat itu adalah dengan betul melaksanakan sholat. Kita tahu ada hadis yang sangat populer, nanti kelak kita di akhirat yang awal akan kita dihisab itu, kita akan dihitung oleh Allah, amal ibadah kita itu adalah sholatnya dulu. Kalau sholatnya beres, rapih, tidak pernah tertinggal dan tidak pernah ditinggalkan, rukuk dan sujudnya tepat, maka insya Allah amal yang lainnya dianggap beres. Tetapi ketika sholatnya sudah rusak, maka amal ibadah kita yang lain, puasa yang kita jalankan nanti atau yang sudah kita jalankan, semuanya tidak ada artinya, rusak semuanya. Karena sholat adalah wadahnya segala amal. As-sholatu wi'a'ul amali. Sholat itu adalah wadahnya amal. Hadirin yang dimuliakan Allah, lebih lanjut khatib ingin membahas betapa luar biasanya melaksanakan sholat dengan benar. Mari kita awali dengan melihat bagaimana perilaku sholat Nabi. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam potongan hadis mengatakan, wa ju'ila qurratu aini fis sholah. Kata Nabi, dan dijadikan kebahagiaan dan kegembiraanku, qurratu aini, di dalam ayat lain itu penyejuk kalbu, ketenangan jiwa. Jadi kata Nabi, dan ketenangan jiwa yang ada pada diriku itu terjadi ketika aku melakukan sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis sholah. Dijelaskan bahwa kata qurratu ain merupakan suatu rasa dalam tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rasa mahabbah atau rasa cinta. Hadis di atas bercerita tentang ungkapan Rasulullah bahwa Rasulullah juga mencintai wanita, yakni istri-istri beliau, dan mencintai wangi-wangian. Akan tetapi mencintai atau menyenangi dan menjadikan sholat itu sebagai penenang jiwa, itu levelnya lebih tinggi daripada mencintai wangian atau mencintai perempuan.
Jauh lebih menggembirakan bagi beliau ketika beliau melaksanakan sholat, karena sholat dapat menghasilkan suatu kebahagiaan dalam ruang yang lebih besar, yaitu bergembira, bertemu, berkomunikasi, dan membangun keintiman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah ketika datang waktu sholat berbinar-binar matanya, bersinar-sinar wajahnya, karena senang beliau mau bertemu Allah. Ketika beliau keluar dari rumahnya, kemudian langsung masuk ke masjid, menuju ke mimbar untuk mengimami sholat, masyhur dikenal Rasulullah seolah-olah tidak kenal dengan sahabatnya. Sehingga ketika ditanya oleh sahabat pun Rasulullah hanya fokus jalan, karena sudah sangat kangen ingin ketemu dengan Gusti Allah, saking bahagianya akan melaksanakan sholat. Inilah figur seorang Rasulullah yang menjadikan sholat itu sebagai sebuah kenikmatan yang luar biasa. Penikmat sholat kelas tinggi, penikmat sholat sejati, penikmat sholat kelas berat. Ini kemudian yang harus menjadi PR untuk kita. Bagaimana kita meneladani perilaku Rasulullah? Mungkin kalau 100% hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil. Mungkin kita bisa mengambil berapa persen yang kemudian kita akan melihat sholat itu adalah sebuah kenikmatan. Dan kita memproklamirkan kepada diri kita, paling tidak kita mengatakan pada diri kita, saya adalah bagian dari penikmat-penikmat sholat. Sehingga ketika kita sholat, kita enjoy, kita terlekat, kita terlibat, kita merasa senang dan nikmat ketika kita melaksanakan sholat. Itu adalah sebuah PR besar untuk kita, tantangan yang tidak mudah. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu hal yang mungkin akan menjadikan sholat kita itu terasa nikmat dan luar biasa adalah ketika sholat bisa langsung memberikan dampak kepada diri kita. Dan sebetulnya itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah selesai sholat, beliau kelihatan tenang, luar biasa, bahagianya minta ampun. Ketenangan jiwanya itu terpenuhi ketika dia melaksanakan sholat, sehingga setelah selesai beliau sholat, lapang dadanya, semakin jembar pikiran dan hatinya. Kita sebagai umatnya yang sangat dikasihi dan disayangi oleh beliau, tentu saja sangat diharapkan oleh Rasulullah untuk mengikuti beliau, dan kita insya Allah akan bisa melakukannya. Syaratnya kita harus mengetahui ilmunya dan kemudian mempraktekkannya, kemudian melatihkannya terus menerus, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi orang yang mahir, menjadi orang yang ahli sholat, bukan hanya sekedar tukang sholat, tetapi ahli sholat yang menikmati sholat tersebut. Dua luaran dari sholat: pertama, pikiran kita akan tenang, jiwa kita akan lapang, damai hati kita. Yang kedua, perasaan dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa tenang muncul karena ketika kita sholat, kita zikir kepada Allah, kita ingat kepada Allah, dan rasa dekat kepada Allah lahir karena kita melakukan sujud yang berkali-kali ketika kita melaksanakan sholat. Dalam sebuah hadis dikatakan, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru du'a. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, momentum atau saat-saat terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu. Kedekatan Allah dengan kita dapat dirasakan ketika kita sedang melakukan sujud. Dan kata Imam Ghazali dalam salah satu kitab karangannya Rawdatul Talibin, mengatakan orang yang bersujud ketika dicicipkan kepadanya rasa manisnya sujud akan merasa dekat dengan Allah.
Dengan sujudnya ia melipat hamparan jarak alam raya. Dengan demikian ia sujud di atas hamparan salah satu sudut keagungan Allah, sehingga ia menjadi dekat dengan Allah. Artinya Imam Ghazali memaknai sujud sebagai ibadah istimewa yang menghapus jarak Allah dengan hambanya. Beliau mempersamakan sujud dengan lorong waktu dan tempat yang mendekatkan Allah yang maha suci dari tempat dan waktu, mendekatkan dirinya dengan hambanya. Sehingga orang yang salatnya benar setelah salat akan terasa dirinya dekat dengan Allah. Ketika diri sudah merasa dekat dengan Allah, tidak mungkin dia terbersit dalam pikirannya untuk maksiat atau berbuat dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup khutbah, tips sederhana bagaimana kita bisa menikmati sholat. Dalam pertemuan sebelumnya, dalam khutbah sebelumnya, saya menyampaikan bahwa sholat itu adalah istirahatnya orang yang beriman. Maka ketika kita sholat, lupakanlah urusan dunia, lupakanlah urusan apapun terkait dengan makhluk, pekerjaan, manusia, keluarga dan sebagainya. Hanya ingat satu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara kita untuk ingat kepada Allah, tuntunan para ulama diantaranya adalah ketika kita sholat, kita syukur kepada Allah karena Allah mentakdirkan kita mau untuk rukuk dan sujud. Allah memberi kekuatan, kesehatan, makanan dan fasilitas kepada kita, jadi kita bisa melangkahkan kaki menuju masjid, menuju tempat sujud, menuju sajadah, dan kuat mengangkat kedua tangan ini dan membukukan badan ini untuk rukuk dan kemudian sujud. Yang kedua, yang pertama, zikir kita dengan syukur. Ya Allah, terima kasih Engkau telah takdirkan hamba untuk bisa sholat pada kesempatan kali ini, di saat puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran orang tidak berminat untuk melakukan hal yang sama. Berikutnya adalah cara kita zikir kepada Allah ketika kita sholat. Kita pasrah sepasrah-pasrahnya akan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, diibaratkan ketika kita sedang di tengah lautan, kita hampir tenggelam, kita sendiri di tengah lautan, hanya satu yang pasti akan kita sebut, Allah, Allah. Bayangkan seperti itu, seolah-olah hanya Allah lah satu-satunya tempat bergantung kita ketika kita melaksanakan sholat. Berikutnya yang ketiga, cara kita mengkondisikan hati kita untuk zikir ketika sholat itu adalah berdoa. Seringkali setan memalingkan pikiran kita kepada urusan dunia, maka pada saat itu kita balikkan pemalingan setan itu dengan kita arahkan untuk doa. Walaupun tetap lisan kita, tetap kita membaca rukun-rukunnya sholat, bacaannya sholat tidak berubah. Hati kita ketika kita ingat mungkin kepada masalah di keluarga kita, kita sampaikan dalam, ya Allah, hamba mohon selesaikan urusan dalam rumah tangga hamba. Seperti jadi, sehingga kemudian sholat kita akan terkontrol dalam pikir kita. Yang terakhir untuk kesempatan kali ini adalah nikmati berlama-lama sujud, terutama ketika kita sholat munfarid. Silahkan tambahkan jumlah bacaan tasbih kita, bisa 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, hitungan ganjil. Nikmati kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi, kenangan terindah kelak kita di yaumul mahsyar adalah ketika kita sujud di dunia. Sehingga satu kali sujud yang kita lakukan ketika kita di dunia, satu kali saja, kata Rasulullah, pada saat nanti kita di yaumul mahsyar akan terasa lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Jadi oleh karena itu hadirin, mari kita latih diri kita untuk menjadi penikmat sholat, kangen untuk ketemu dengan Gusti Allah, dan kemudian merasakan indahnya ketenangan jiwa, kedekatan dengan Allah setelah kita melaksanakan sholat. Mari kita latih
Khatib sendiri sedang terus belajar dan terus belajar. Mari kita sama-sama belajar dan melatih diri kita untuk naik level menjadi orang yang menikmati sholat, menjadi penikmat sholat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.